له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Al-ayah Quran surat Al-Anfal. Jamaah salat subuh rahimakumullah, pagi ini seyogyanya yang menyampaikan kultum subuh Ustadz Abdurrahman, namun beliau dalam kondisi di luar kota kalian, karena itu memanfaatkan waktu yang sangat berkah ini, mari bersama-sama kita saling mengingatkan dalam kesabaran dan ketakwaan. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang sangat dimuliakan, di hari Jumat, di waktu subuh kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menegakkan ibadah sholat subuh berjamaah. Ini sebuah anugerah besar yang patut kita syukuri, dan anugerah ini tidak semua orang mendapatkannya. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita sekalian selaku umat dan pengikutnya yang senantiasa berupaya menghidupkan sunnah-sunnahnya, mendakwahkan ajarannya, meskipun kadang-kadang kita harus menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan. Tapi itu semua adalah sebuah konsekuensi pilihan kita bahwa hidup di bawah sunnah adalah harus siap menghadapi berbagai macam ujian. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kultum subuh ini saya akan mengajak kita sedikit merenung tentang filosofi getaran suara. Kenapa orang-orang terdahulu itu kalau perang itu ada pasukan khusus yang tugasnya hanya menabuh genderang. Dia tidak membawa senjata, tugasnya pokoknya cuma mukulin tabuhan-tabuhan, ya, untuk menyemangati para prajurit yang sedang bertempur. Kemudian kenapa pula ketika seorang bayi lahir dari rahim seorang ibu, kita disunahkan wa ta'ulahu bil barokah, supaya didengarkan doa-doa yang mengandung berkah. Itu sunnahnya. Jadi kalau ada bayi lahir, kita sebagai suami supaya mendoakan bayi kita itu dengan doa yang mengandung berkah. Yang kemudian ada salah satu yang menerjemahkan dengan mengumandangkan suara azan. Meskipun hadis tentang azan ini diperselisihkan di kalangan para ulama hadis. Dan kenapa ketika kita ingin tidur, ada sebagian orang itu ingin tidur itu kemudian diiringi dengan lantunan musik yang lemah lembut. Ini macam-macam metode, betapa di situ suara itu punya pengaruh terhadap kondisi jiwa. Itulah mengapa para ahli musik mereka menerjemahkan tentang pentingnya resonansi. Saya membaca sebuah pengertian dalam kamus apa itu resonansi. Resonansi itu fenomena, ya, ketika suatu getaran, ya, mempengaruhi gelombang elektromagnetik eksternal sehingga menimbulkan gelombang amplitudo yang berbeda-beda. Kalau kita menyimak atau mendengar getaran benda itu keras, maka nanti resikonya dia akan menimbulkan gelombang yang keras. Tapi kalau
getaran suara itu lembut, maka akan menimbulkan getaran atau gelombang yang lembut. Itu resonansi. Maka jangan kaget kalau misalnya ada orang itu bisa berjingkrak-jingkrak sampai lupa daratan, itu karena dia terpengaruh oleh resonansi suara yang memang membuat dirinya melakukan aktivitas itu. Misalnya kalau di dalam acara-acara hajatan ada namanya dangdut koplo. Itu begitu suara itu didengarkan maka akan bereaksi terhadap perilaku orang. Tapi begitu musik yang kita simak adalah lagu-lagu yang lembut, dia akan mempengaruhi jiwa. Gak ada seorang penyanyi atau musik lagu nostalgia gitu kemudian pendengarnya lompat sana lompat sini, itu nggak ada, kecuali orang ketempelan itu. Nah saudaraku, di dalam Al-Quran kita sebetulnya juga diingatkan tentang pentingnya menghidupkan resonansi hati namanya. Hati-hati kita ini berbeda-beda, daya tangkap, jadi gelombang hati kita itu berbeda-beda. Gitu. Jangan disamakan, jangan dianggap kita yang duduk di majelis ini getaran gelombang kita itu sama, berbeda-beda. Ada yang gelombangnya itu keras, ada yang gelombangnya itu datar, tapi ada yang malah tidak punya gelombang. Ya. Karena itu penting seorang muslim menghidupkan resonansi hati itu. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan sebuah cara bagaimana biar hati kita itu punya gelombang yang bagus. Tadi di mukadimah saya bacakan ayat-ayat awal Quran surat Al-Anfal misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi Masya Allah ayat ini ya, kalau kita betul-betul ingin membangun gelombang atau resonansi yang positif yang bisa menenteramkan diri kita, yang membuat kita menjadi berpikir rasional dan tidak dikuasai oleh gelombang-gelombang jahat, itu ternyata Quran sudah menawarkan sebuah konsep. Di ayat ini paling tidak ada dua cara menghidupkan resonansi hati. Pertama, idza dzukirallah, ketika seseorang selalu menghidupkan zikir kepada Allah. Maka zikir itu penting. Orang yang nggak pernah zikir bisa dipastikan resonansi hatinya mesti tumpul, Pak. Selagi zikir saja, kalau dia tidak memaknai kalimatnya atau dilakukan dengan cara gerusah-gerusu, dia tidak akan menemukan gelombang hati yang lembut. Makanya ada satu ruang zikir yang paling bisa melembutkan hati ketika di sepertiga malam. Jadi punya korelasi ayat ini dengan ayat dalam surat Al-Isra. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi kalau saya, bapak-bapak, saudaraku ingin membangun resonansi hati yang datar, yang bagus, yang mudah tersentuh, itu caranya satu dengan idza dzukirallah, mengingat Allah. Time-nya, waktunya adalah di sepertiga malam. Maka saya agak setuju dan sepakat ketika Gus Bahak menjelaskan tentang alasan kenapa beliau tidak pernah mau datang ketika diundang istighosah di majlis-majlis seperti di lapangan atau diundang pejabat. Dia punya argumentasi karena ternyata zikir di tempat-tempat itu tidak menjamin terbentuknya resonansi hati, karena ada tendensi-tendensi yang tidak positif. Itulah hebatnya bangun sepertiga malam, saudaraku. Karena itu mari kita coba, setelah kita ya berlabuh di dalam Islam ini sudah cukup lama, kita coba paksakan diri biar nanti gelombangnya menjadi indah. Itu yang pertama, dengan zikrullah.
Sehingga wajar kalau Nabi kita mengajarkan doa, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni fi ibadatik. Di sini zikir hadir lagi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu isyarat. Kalau seorang hamba ingin membangun resonansi hati yang positif, dilanjutkan dalam penggalan ayat ini setelah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ternyata dengan cara membiasakan diri kita menyimak alunan ayat-ayat Allah. Saya tidak memuji ya ketika Ustadz Ikhwan membacakan tadi dalam surat As-Sajdah itu. Begitu bisa kita rasakan ya getaran itu. Dibaca dengan tartil, dengan lembut, sehingga suara itu mempengaruhi batin kita. Coba sekarang kalau imamnya gerusah-gerusuh, ayatnya sama, tapi dibaca dengan serampangan, atau dibaca dengan salah, atau tidak tartil, kita tidak akan mendapatkan resonansi yang positif. Itu mengapa Quran mengajarkan kepada kita, supaya ketika sholat dalam keadaan khusyuk, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi korelasi ayat dalam surat Al-Mu'minin ini ternyata punya peran, punya pesan untuk membangun bagaimana gelombang atau resonansi hati kita menjadi hidup. Nah saudaraku, apa manfaatnya ketika kita bisa membangun resonansi jiwa kita? Maka nanti yang akan kita rasakan adalah efek atau dampak pengaruh dari ucapan kita, dari tindakan kita, cara berpikir kita. Jadi sebetulnya Islam sudah cukup lama memberikan alternatif, memberikan jalan keluar untuk menundukkan kepongahan jiwa, untuk menundukkan nafsu, menundukkan emosi, itu ternyata sudah ada di Quran. Nah ini penting untuk kita ketahui, jangan sampai konsep yang luar biasa ini yang ditawarkan Allah Ta'ala ini kemudian kita biarkan begitu saja, sehingga sampai mati hati kita tidak pernah ada gelombang yang indah. Itu hati-hati. Dan ini sangat banyak didukung oleh hadis-hadis, termasuk ayat-ayat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hamba-hambanya itu memiliki daya tangkap gelombang hati yang positif, sebab dari sini nanti akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kultum singkat ini akan memberikan motivasi kepada kita semua tentang satu, urgensinya pentingnya zikir. Dan zikir itu yang paling indah adalah zikir dalam kesendirian, dalam kesepian malam. Itulah zikir yang paling jujur. Kemudian yang kedua, pesan ini adalah mengajarkan bagaimana pentingnya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sudahlah, semua masalah insya Allah hati kita yang kadang-kadang kacau balau itu hanya bisa ditundukkan dengan zikir dan kebiasaan kita membaca Al-Quran. Karena itu sekali lagi salah satu program tentang tahsin selalu saya ingatkan, kita ingatkan, mari bapak-bapak jangan pernah ada rasa malu, jangan ada pernah rasa takut. Pengajian itu bukan sekedar untuk melengkapi program, tapi betul-betul ada satu misi bagaimana untuk menselaraskan gelombang-gelombang hati kita itu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila mana ada kekhilafannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fadlukum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.